Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Saya harapkan kita semua tetap sehat walafiat, kita tetap bersemangat untuk terus-menerus belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara kita ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini, di mana kami ingin belajar terus kebenaran firman-Mu Tuhan yang bisa memperkaya tentang kekayaan rohani kami. Kami boleh bertumbuh di dalam firman, karena firman-Mu akan menjadi pedoman kehidupan kami. Supaya jalan kami merupakan jalan kebenaran, jalan kami adalah jalan yang menuju kehidupan yang kekal. Kiranya kami boleh mengerti setiap bahasan firman yang akan dibagikan melalui renungan singkat Manarima hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Manarima hari ini adalah benih yang mematikan. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Manarima hari ini adalah benih yang mematikan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali kita membaca cerita-cerita anak di mana binatang bisa saling berbicara satu sama lain, kemudian manusia bisa berbicara dengan binatang, lalu pohon-pohon bisa saling berbicara. Ini merupakan suatu cerita anak-anak yang memang seringkali kita baca pada waktu kita masih sekolah, waktu kita masih anak-anak, dan banyak cerita-cerita semacam itu yang kita baca. Nah, saya akan menceritakan juga cerita anak-anak di mana pohon-pohon bisa saling berbicara satu sama lain. Nah, Alkisah ada 2 kisah mengenai pohon benalu dan pohon mangga. Nah, suatu hari benih benalu yang sangat kecil itu berbicara kepada pohon mangga. Dia katakan begini, "Pohon mangga yang baik, saya khawatir karena saya kecil, angin akan menerbangkan saya. Bolehkah saya tinggal di bawah kulit-kulit rantingmu?" kata si benih benalu kepada si pohon mangga. Lalu pohon mangga melihat si benih benalu yang memang sangat kecil dan dia tidak memperhitungkan. Dia katakan, "Silakan tinggal di mana saja engkau suka dan aku tidak akan mengusirmu," kata pohon mangga. Nah, setelah itu dalam beberapa waktu si pohon mangga menjadi lupa dan benih benalu itu mulai bertumbuh, menjadi besar, menancapkan akar-akarnya sampai menembus kulit pohon mangga dan menembus kepada inti kayunya. Nah, ketika akar dari pohon benalu yang bertambah besar mulai menembus inti kayu dari pohon mangga, si pohon mangga merasa kesakitan dan dia berkata, "Hai benalu, apa yang kau lakukan?" Nah, "Oh, saya cuma benih kecil," kata si benih benalu. "Saya kan diizinkan oleh engkau untuk beristirahat di sini. Jadi saya tidak melakukan apa-apa. Saya cuma tumbuh dan beristirahat." Lalu karena merasa terganggu, si pohon mangga berkata, "Sekarang menyingkirlah engkau, karena engkau sudah membuat aku tidak enak." Tetapi si benih benalu mengatakan, "Tidak bisa pohon mangga, karena kita sudah tumbuh menjadi satu dan kita tidak bisa dipisahkan." Jadi si pohon mangga berusaha dengan sekuat tenaga menggoyang-goyangkan rantingnya dan dahannya sedemikian rupa, tetapi pohon benalu yang akar-akarnya sudah tertancap begitu dalam inti kayunya tidak tergoyahkan. Dia tetap menjadi satu dengan si pohon mangga. Kemudian lama-kelamaan si pohon benalu tumbuh semakin bebas dan semakin kuat dan semakin banyak
memenuhi dahan-dahan pohon mangga, sehingga akhirnya daun-daun pohon mangga yang semula hijau menjadi coklat. Ranting-rantingnya mulai mengering karena sari makannya diisap oleh si pohon benalu. Jadi si pohon mangga yang dulunya segar, besar, kuat menjadi batang setengah kering, hanya tempat di mana pohon benalu itu hidup. Nah, demikian juga benih benalu yang akhirnya menjadi benih yang mematikan pohon mangga, itu sebetulnya sama saja dengan dosa. Jadi dosa itu seperti benih, ya. Kalau kita biarkan dosa itu bertumbuh menjadi besar, maka benih itu lama-kelamaan akan berkembang dan akhirnya mematikan rohani kita. Jadi kita tidak boleh membiarkan dosa itu menempel atau masuk dalam kehidupan kita, sehingga dosa itu bisa makin bertumbuh menjadi besar. Janganlah kita bergelimang di dalam dosa dan membiarkan dosa itu menguasai hidup kita. Jadi sama seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ini Roh Kudus, Roh besar, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kalau kita biarkan benih-benih dosa itu, di mana kita menabur dalam daging, maka kita akan binasa. Tapi kalau kita menabur dalam roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti waspada, sebab apabila keinginan dosa itu telah dibuai, ia pasti akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah menjadi matang, ia pasti akan melahirkan maut. Karena memang upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Jangan biarkan benih dosa itu ada di dalam hidup kita. Jangan biarkan benih dosa itu bertambah besar dalam hidup kita. Jadi kita harus menolak benih dosa itu supaya tidak tumbuh dalam hidup kita. Nah, sebagaimana Yakobus 1 ayat 15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, benih dosa itu adalah benih yang mematikan kerohanian kita. Kita harus bebas dari benih dosa, supaya kita tidak melakukan dosa dan tidak jatuh dalam dosa, bahkan tidak hidup bergelimang dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sekali-sekali mengizinkan dosa tinggal di dalam kita. Karena kita tahu tubuh dosa kita itu sudah mati, sudah dikalahkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi kita bisa menolak dosa. Kita bisa untuk tidak melakukan dosa, asal kita mau taat pada firman Tuhan. Jadi mari kita waspada, jangan biarkan benih dosa, benih yang mematikan kerohanian kita itu bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan bahayanya kalau kami membiarkan benih dosa itu bertumbuh dalam hidup kami. Karena itu akan mematikan kerohanian kami dan membuat kami jauh daripada Tuhan. Kerohanian kami menjadi mati Tuhan. Dan itu akan menyebabkan kami dalam kebinasaan. Membuat dosa akan tinggal terus dalam hidup kami. Jadi hari ini Tuhan, biar kami dengan tegas boleh berkata tidak terhadap dosa. Tidak akan membiarkan dosa bertumbuh dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.